kenapa harus kita adili dan makzulkan? Makzulkan Fufu Fafa karena memang sudah melanggar Undang-Undang Dasar atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 7A, buatan tercela dan tidak memenuhi syarat, atau Undang-Undang Pemilu 7 2017 pasal 169R dan J. Artinya memang Fufu Fafa harus dan wajib dimakzulkan. Lalu apa bahayanya? Bahayanya adalah apakah kejadian kecurangan atau perubahan atau anomali yang terjadi di pemilu dan atau Pilpres 2024 terjadi lagi. Nah, kita harus waspada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa. Harusnya kita tambah lagi, yaitu adili Fufu Fafa. Jadi tidak cukup dengan memakzulkan Fufu Fafa. Adili Jokowi, makzulkan Fufu Fafa, dan adili Fufu Fafa. Kita awali dengan kenapa harus kita adili dan makzulkan. Makzulkan Fufu Fafa karena memang sudah melanggar Undang-Undang Dasar atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 7A, perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat, atau Undang-Undang Pemilu 7 2017 pasal 169R dan J. Artinya memang Fufu Fafa harus dan wajib dimakzulkan. Tapi juga harus diadili. Jangan hanya dimakzulkan, keenakan itu. Harus diadili atas dasar kejahatan Fufu Fafa. Ada 3 pelanggarannya di sana. 1, memenuhi pelanggaran delik penodaan agama. Ancamannya 5 tahun. Jadi si Samsul, si bocil Gibran Fufu Fafa ini harus diadili dengan ancaman 5 tahun penodaan agama. Dia juga telah memenuhi aturan pasal 28 ayat 2 Yungto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, ujaran kebencian. Ancamannya 6 tahun. Dan Fufu Fafa ini telah memenuhi aturan undang-undang mengenai pornografi. Karena konten Fufu Fafa itu banyak nuansa seksual. Ancamannya 12 tahun. Jadi yang namanya Gibran Fufu Fafa ini telah memenuhi syarat untuk ditangkap, ditahan, diadili, dihukum. Jadi turunkan, makzulkan, dan tangkap, tahan, adili Gibran Raka Buming Raka. Bapaknya bawa. Bapaknya ini harus diadili. Apa yang utama? Yang ngait sama Gibran. Apa yang ngait sama Gibran? Nepotisme, politik dinasti. Gibran dilantik
adalah bukti bahwa nepotisme terjadi. Maka Jokowi bisa dihukum 12 tahun berdasarkan Undang-Undang 28 1999 pasal 22. Politik dinasti atau nepotisme itu kriminal. Jokowi tidak bisa dibiarkan hanya sekedar selesai menjabat sebagai presiden 12 tahun. Lalu juga Jokowi ini melakukan korupsi, membiarkan korupsi, 6 menteri, wakil menteri korupsi dibiarkan oleh Jokowi. Pembiaran korupsi 6 tahun. Korupsinya sendiri Jokowi perlu diusut dan ancamannya 20 tahun. Jadi ada 12 tahun, ada 20 tahun ancaman pidananya Jokowi. Dan ada juga pelanggaran hak asasi manusia. Jokowi telah melakukan pembunuhan politik. Baik yang disebut tadi petugas KPPS 300, peristiwa 21-22 Mei, terbunuhnya beberapa demonstran, dan 6 pengawal HRS, 6 syuhada. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, ancaman dari pelanggaran HAM berat, hukumannya mati. Hukumannya mati. Jokowi ini paling ujung harus dihukum mati. Setuju? Ya harus setuju, udah aturannya begitu. Hukumannya mati bagaimana? Menurut Penpres 2 1964 ditembak mati. Menurut KUHP pasal 11 itu digantung. Bapak Ibu, mekanisme hukuman mati bisa ditembak, bisa digantung. KUHP gantung, Penpres tembak. Pilih mana? Bebas-bebas saja. Tapi banyak yang menyuarakan di luar, kejahatannya Jokowi ini sudah luar biasa. Jadi tidak cukup ditembak. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Dulu ada yang nantang, kalau saya korupsi, gantung saya di Monas. Nah sekarang yang banyak dosa politiknya dan kejahatan-kejahatan lainnya namanya Joko Widodo. Oleh karena itu gantung Joko Widodo di Monas. Insya Allah semua berdasar hukum, bukan di luar aspek hukum. Maka semua perbuatan jahat harus berakibat. Harus ada sanksi. Tidak bisa dibiarkan hanya turun saja. Oleh karena itu konklusinya, Joko Widodo dan Gibran dua-duanya harus dipenjara. Lebih jauh lagi untuk Jokowi harus dihukum mati. Insya Allah kalau 2 orang ini bisa diselesaikan, negara ke depan akan baik. Prabowo harus tunaikan janjinya. Mulainya dari mana? Ini kesimpulan terakhirnya. Ganti Kapolri. Ganti Jaksa Agung. Selama Kapolrinya masih Kapolrinya Jokowi, selama Jaksa Agungnya masih Jaksa Agung Jokowi, ini semua cerita-cerita saja tentang adili Jokowi dan adili Gibran. Kita bisa mengadili Jokowi dan mengadili Gibran kalau Kapolrinya Kapolri baru dan Jaksa Agungnya Jaksa Agung baru. Insya Allah Indonesia akan lebih baik ke depan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Saya khawatir kalau dikasih kesempatan 2 menit lagi pingsan itu Bang Rizal. Semangat betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh berhenti ya, karena pilkada dan hasilnya belum selesai. Kenapa? Hasil yang ditampilkan sekarang itu masih hasil quick count yang bikin mungkin kita semua kena mental. Kenapa? Semua paslon yang didukung Jokowi kecuali DKI itu kalah telak 1 putaran. Benar nggak seperti itu? Tidak, belum. Itu adalah informasi yang belum bisa kita percaya. Saya sudah mulai curiga sejak ada teman di sebuah WA group menampilkan, loh ini di provinsi ini sama provinsi ini jagoannya Jokowi menang 58% dengan 58%. Ini kok seperti angka sakti. Lalu saya penasaran, saya lihat itu data di situ KPU ya. Ternyata pertama yang saya kaget adalah saya akses tadi malam sekitar jam 10 malam. Itu di 6 provinsi yang saya amati, DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jawa Timur, 5 ya. Itu data yang diuploadnya masih banyak yang belum diupload, data C hasil. Padahal sekarang itu yang dihitung tuh sedikit, hanya untuk 2 kartu suara. Sekarang itu memang DPT-nya adalah bisa maksimal 600, tapi itu tidak cukup untuk membuat upload itu ditunda. Lalu apa bahayanya? Bahayanya adalah apakah kejadian ya kecurangan atau perubahan atau anomali yang terjadi di pemilu dan atau Pilpres 2024 terjadi lagi. Nah, kita harus waspada ini ya. Untuk DKI seperti yang sudah diprediksi memang ya cawe-cawe agak sulit dilakukan. Karena apa? Di daerah perkotaan di mana semua masyarakat mungkin dan mungkin juga tim ses punya data yang lengkap dan mereka menempatkan semua saksi mungkin. Tetapi di daerah bagaimana? Jadi di daerah itu, di provinsi yang lain terutama saya lihat tuh Medan, di Sumatera Utara, Jawa Barat juga rendah sekali. Lalu apalagi yang membuat saya teringat dengan kejadian Pilpres. Itu informasi di Sirekap itu tidak ada. Ya. Kenapa? Yang ditampilkan Sirekap sekarang itu hanya upload C hasil. Itu baru dianggap adalah data mentah dan itu pun kita masih bisa sanksi. Apakah itu benar C yang otentik atau tidak? Lalu kita bagaimana? Apakah kita tidak peduli dengan hasil pilkada sekarang? Yang juga saya amati adalah jadi tidak ada info numerik, tidak ada infografis, di mana dulu ini yang membuat kita semua tahu apakah terjadi kecurangan atau tidak. Karena ada hasil info numerik yang berbeda dengan hasil info yang sesungguhnya yang ada di C hasil yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau tambah lagi faktor untuk mengadili Jokowi, jangan berhenti. Karena apa? Dia masih cawe-cawe meskipun sudah lengser. Lalu yang kedua, kenapa?
sebetulnya saya sendiri juga sudah tidak terlalu peduli siapa yang menang. Tetapi bahwa proses mulai dari pemilihan umum, pilpres, pilkada ini harus kita benahi, dibuat lebih fair. Kalau KPU boleh dengan sewenang-wenang menutup informasi yang harusnya bisa diakses oleh masyarakat berupa data numerik, hasil scan dan rekapitulasinya nanti dan juga infografis, maka selesailah demokrasi kita ini. Kita tidak pernah bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar dihasilkan dari proses yang demokratis. Kalau proses sebelum pencalonan, setelah pencalonan sampai pencoblosan, mungkin kita sulit mendapatkan datanya. Tapi di Sirekap itu adalah cerminan di mana kita bisa mendapatkan yang transparan. Tapi sekarang itu ditutup. Mungkin teman-teman Bang Refli, oh ya, yang soal Sirekap itu datanya sekarang ditutup, data numerik dan data infografis, sehingga itu masyarakat tidak bisa akses, sehingga otentifikasi dari hasil pemilu itu tidak ada. Hasilnya saya bilang itu juga tidak bisa dibilang sudah hasil akhir, ya, sudah final, dan kemungkinan juga terjadi kecurangan seperti di pemilu yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.